Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Semoga yang kurang sehat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Baik teman-teman semua, kedepannya insya Allah saya berniat untuk mengadakan seri pembahasan yang ringan-ringan dalam aspek keislaman. Tentunya berharap seri tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Dan seri itu kita namakan saja mudah-mudahan ngaji, gitu ya. Karena memang konsepnya saya hanya ingin bertukar pikiran saja, sharing, tidak sebagai seorang guru, tapi hanya sebagai seorang teman yang saling share apa yang kita ketahui gitu. Dan teman-teman semua boleh share juga di kolom komentar tentang teman-teman apa yang teman-teman ketahui gitu. Nah, sebagian mungkin nanti serinya juga akan membahas beberapa materi yang mungkin dipelajari di beberapa jenjang pendidikan ya, mungkin materi jenjang pendidikan tinggi, namun yang saya perhatikan bahasanya masih ringan, pembahasannya pun masih ringan, jadi insya Allah nanti bisa menjadi konsumsi materi semua orang gitu. Insya Allah dikemas dengan semudah mungkin. Baik, mungkin di video saat ini ya, saya ingin mengajak untuk melakukan perenungan lah sebentar, sejenak. Ayo mari kita melambat sedikit, memikirkan hari ini apa yang sudah terjadi, hari ini apa saja hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, apa saja hal-hal yang kurang bermanfaat atau kesalahan yang sudah kita lakukan, atau apa saja hal-hal yang sepertinya akan diganjar dengan pahala yang hari ini dapat kita lakukan. Kita semua harus melakukan introspeksi ya, atau bahasa agamanya adalah bermuhasabah, melakukan perhitungan. Kita memang diajarkan oleh agama perhitungan terhadap apa? Terhadap diri kita ya, terhadap amal ibadah kita, tindak tanduk kelakuan kita sehari-hari, itu semua harus kita perhatikan. Di dunia yang modern ini, yang ya fast-paced world gitu ya, jadi dunia yang temponya itu sangat cepat, apa-apa ingin cepat, seringkali emosi kita juga cepat untuk terpancing, atau respon diri kita cepat sekali untuk terpancing, dan sayangnya kita terbiasa melihat hal-hal buruk di mana di media sosial atau di televisi. Bahkan dari kita kecil ya, kalau nonton televisi itu setiap hari selalu ada berita tentang kriminalitas dan sebagainya. Tanpa kita sadari, hal-hal tersebut, informasi-informasi tersebut tertanam dalam pikiran kita, dan sedikit banyak terbentuk sebuah kebiasaan ya, sebuah kebiasaan yang akhirnya menormalisasikan sedikit banyak kegiatan-kegiatan yang salah tersebut gitu ya. Seperti bagaimana seorang anak dapat bersikap durhaka terhadap orang yang lebih tua, tidak hanya orang tua ya, terhadap orang yang lebih tua, tidak sopan, ya akhlakles lah kalau bahasa anak sekarang ya, tidak berakhlak gitu. Nah, itu kan banyak kita dengar dan kita alami bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada aja cerita kan yang memancing kita berbicara hal-hal seperti itu. Baik. Kemudian juga dalam dunia modern ini, selain akhlak kita mudah sekali terpancing hal-hal buruk, ada juga banyak godaan-godaan, khususnya dalam hal-hal keduniawian ya. Kalau saya katakan keduniawian berarti bisa dari keuangan, biologis ya, dan banyak hal lainnya gitu, faktor budaya juga dan sebagainya. Nah, yang sering sekali dan sering diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW
adalah perkara finansial, perkara keuangan. Bahkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih menjelaskan bahwa keadaan keuangan yang tidak baik dari seseorang, ya, mohon maaf ya kalau fokusnya naik turun, keadaan seseorang yang kurang baik, keuangan seseorang yang kurang baik, itu mudah sekali untuk menjerumuskan orang tersebut dalam hal-hal buruk kepada hal-hal buruk, gitu ya, atau kekufuran bahasa dari hadisnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Karena kita dapat akui bahwa sebagai orang biasa tidak selalu kita dapat menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba berapa dari teman-teman yang menyadari bahwa hampir mungkin tiap hari dapat menyadari bahwa hidup ini kan cobaan. Kalau ada hal-hal buruk, ya kita lagi diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada Anda yang seperti itu, berarti alhamdulillah, berarti satu level sudah di atas yang lain. Kenapa? Karena mulai ada kesadaran bahwa dunia ini memang hanya, bahasa Al-Quran adalah sebagai permainan, bersenda gurau. Maksudnya apa? Bersifat sementara. Kalau kita bermain, itu kan sifatnya sementara. Dan memang seringkali melalaikan kita karena keadaan bermain itu kan memancing adrenalin kita, memancing hormon kebahagiaan kita dan lain-lain yang terjadi di dalam diri kita gitu ya, secara kimiawi dan semacamnya yang akhirnya mempengaruhi emosional kita gitu. Nah, jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa seperti itu. Kenapa? Karena relate memang gitu. Karena memang dunia ini semacam permainan, senda gurau, hiburan bagi kita manusia yang tidak bisa mendalami, menggali info lebih lanjut atau meneliti atau menelaah, merenungi apa sih makna kehidupan. Jadi manusia itu akan gagal kalau tidak bisa memahami apa makna kehidupan. Apakah di dunia ini tidak boleh mungkin mendapatkan atau mengejar kesenangan? Tentunya boleh. Apakah tidak boleh menikmati hidup dalam arti hal-hal yang duniawi? Tentunya boleh. Cuma kalau kita sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatasi berbagai hal. Nah, kita harusnya mengikuti batasan tersebut. Kalau bahasa dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Allah itu digambarkan sebagai seorang raja. Tentunya seorang raja itu punya aturan terhadap kerajaannya. Nah, kalau ada yang melanggar aturan tersebut, tentunya kan harusnya sudah menyadari bahwa pelanggaran itu akan dihukum, gitu ya. Nah, jadi kita hanya harus menyadari. Gitu. Nah, contohnya dalam mungkin yang relate ya sama kehidupan di dunia kita sekarang. Sebelum itu, saya juga ingin mengoreksi bahwa tadi masih perkara masalah finansial gitu ya. Seorang yang mengalami masalah finansial itu dekat sekali, mudah sekali terjerumus terhadap kekufuran atau tindakan-tindakan yang dapat mencederai keimanan. Nah, ada juga paham yang terbalik di mana bahwa mereka paham ini menyebutkan bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang hina gitu. Kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dimiliki, tidak pantas untuk diperoleh gitu ya. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata seperti itu juga atau mengisyaratkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi kalau mengandalkan atau mengejar dunia, tapi mengandalkan misalnya keilmuan agama, kecerdasannya, mungkin dia seorang ulama tapi yang ditargetkan adalah harta dari para jamaahnya, yaitu tentunya tolak naknya. Dan itu banyak hadis yang berbicara seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang sahabatnya untuk menjadi kaya. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya sahabat-sahabat terdekatnya, banyak yang merupakan orang yang sangat kaya. Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, bahkan sekarang kita balik.
Islam mengajarkan bahwa seorang manusia, seorang muslim, mukmin, harusnya dia mempunyai banyak harta. Kenapa? Karena salah satu rukun Islam adalah berzakat, mengeluarkan harta, yang harta lebihan itu, yang sebagian harta itu akan diberikan kepada orang lain. Gitu. Dan ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu terpenuhi kan jika seseorang itu sudah memiliki harta yang memasuki syarat, berarti hartanya sudah lebih, sudah dapat terhitung banyak. Otomatis, dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus bisa berzakat, berarti memiliki harta, gitu ya. Selain zakat fitrah, gitu ya, yang memang wajib. Kemudian dalam Al-Quran pun Allah mengabadikan, berarti Allah menceritakan, Allah mengabadikan salah satu doa dari seorang nabi, dan nabi ini kalau saya sebut pasti sudah tahu biografinya seperti apa, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tentunya kita sudah tahu bahwa beliau alaihissalam adalah seorang raja selain seorang nabi, ya, nabi dan rasul, yaitu dia seorang raja. Nah, seorang raja yang tidak hanya menguasai kerajaan manusia, tapi juga dapat berbicara, komunikasi dengan lugas dengan para binatang, dan juga diberitakan Allah Subhanahu wa taala memiliki juga pasukan atau dapat mengatur sebagian dari bangsa jin, gitu ya. Nah, Allah mengabadikan perkataan dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yaitu dalam Al-Quran kurang lebih seperti ini, mohon koreksi jika salah lafaznya. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi, ya Allah ampunilah aku, dan ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi, dan ya Allah berikanlah, karuniakanlah kepadaku sebuah kerajaan, kekuasaan, kekayaan, gitu ya. Kita bisa bilang kepemilikan kalau di bahasa sekarang, tapi dengan kosakatanya itu yang meliputi tidak hanya kekuasaan tapi harta juga, kemudian wilayah juga, dan sebagainya, luas maknanya. Kemudian dilanjutkan doanya itu ada kata dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam seperti ini: kerajaan atau kekayaan atau kepemilikan yang tidak akan pernah dimiliki seseorang pun sesudahku, min ba'di innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, sesungguhnya engkau adalah sang maha pemurah, pemberi. Al-wahhab itu berarti pemberi tanpa perhitungan sama sekali, memberikan aja udah, gitu ya. Kalau kita mau minta apapun itu akan diberikan saja, begitu saja, gitu. Itu adalah Al-Wahhab. Nah, seorang nabi saja berdoa untuk pertama memohon ampun, karena itu adalah seorang gambaran dari seorang manusia yang memahami kedudukannya